Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan selalu kita ucapkan kalimat Alhamdulillah kepada Sang Pencipta Allah dengan mengejar apa yang telah dijanjikan olehnya, karena memang Dia telah menjadikan kalimat ini sebagai kalimat terima kasih kepadanya. Dia telah menciptakan, mengurus, mengawasi, memenuhi semua kebutuhan kita, dan kalimat ini telah dijadikan olehnya sebagai kalimat rahasia untuk menambah dan mempertahankan semua kebutuhan itu. Jadi kita panjatkan salam hormat kita penuh dengan cinta dan rindu kepada manusia yang telah sangat berjasa kepada kita. Dia telah mengorbankan 23 tahun dari masa hidupnya sehingga agama ini sampai kepada kita semua. Kita punya panduan hidup, tahu mana halal, mana haram, mana boleh dan mana tidak boleh. Dan tentu ini semua akan membawa kepada kebahagiaan di dunia dan juga keselamatan di akhirat nantinya. Maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan kita, saudaraku seiman, dari kitab atau buku Sahih Hadis Qudsi, dan kita masuk pagi ini semoga Allah berkahi hadis ke-28. Masih berhubungan dengan masalah zikir, dan sudah kita sempat membahas juga pada pertemuan yang lalu keutamaan zikir dan mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal saleh. Hadisnya adalah berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuqi yaltamisuna ahla dzikri. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah tanadaw halummu ila hajatikum." Qala fayahuffunahum biajnihatihim ila as-sama'i dunya. Qala fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu minhum ma yaqulu ibadi. Qalu yaquluna yusabbihunak wa yukabbirunak wa yahmadunak wa yumajjidunak. Qala fayaqulu hal ra'awni? Qala fayaquluna la wallahi ma ra'awka. Qala fayaqulun wa kaifa law ra'awni? Qala fayaqulun law ra'awka kanu ashadda laka ibadah wa ashadda laka tamjidan wa tahmida wa akthara laka tasbiha. Qala yaqulun fama yas'aluni? Qala yas'alunaka al-jannah. Qala yaqulun qala yaqul wa hal ra'awha? Qala yaquluna la wallahi ya rabbi ma ra'awha atau ma ra'awha. Qala yaqul fa kaifa law annahum ra'awha? Qala yaqulun law annahum ra'awha kanu ashadda 'alayha hirsa wa ashadda laha talaba wa a'zama fiha rakbah. Qala famimma yata'awwadun? Qala yaquluna minan nar. Qala yaqul wa hal ra'awha? Qala yaquluna la wallahi ya rabbi ma ra'awha. Qala yaqulu fa kaifa law ra'awha? Qala yaqulun law ra'awha kanu ashadda minha firara wa ashadda laha makhafata. Qala fayaqulun fa ushhidukum anni qad ghafartu lahum. Qala yaqul malakun minal malaika fihim fulanun laysa minhum innama jaa lihajah. Qala humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum. Hadis ini hadis yang sangat agung, saudaraku seiman, dan ikhlaskan niat kita di majelis ilmu kita ini dan majelis-majelis ilmu yang dihadiri, karena keutamaan yang kita bahas hari ini sangat luar biasa. Majelis seperti ini disaksikan oleh Sang Pencipta Allah secara langsung, disaksikan oleh para malaikatnya, dan balasannya dalam hadis ini adalah surga serta diselamatkan dari api neraka. Bukan cuma orang yang datang untuk hadir menuntut ilmu sehingga mereka dapat lagi ekstra tambahan pahala ilmunya, orang yang ikut-ikutan saja juga kena tampiasannya. Kita dengarkan terjemahannya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai malaikat-malaikat yang berkeliling di jalan-jalan, maksudnya di bumi, untuk mencari ahli zikir. Dan disebutkan oleh Imam Nawawi dan para ulama, ahli zikir adalah majelis ilmu. Karena zikir di sini maknanya global. Semua kegiatan yang mengingat Allah, dan yang paling besar adalah mengingat Allah pada majelis zikir. Karena mengingatkan, atau majelis ilmu, karena mengingatkan tentang halal haramnya Sang Pencipta Allah. Disebutkan ayat-ayatnya, dipelajari,
ditadabburi, lalu siap untuk diterapkan. Mereka tidak berkumpul kecuali untuk mempelajari hukum-hukum Allah. Lalu dikatakan jika mereka menjumpai satu kaum yang sedang berzikir kepada Allah, maka mereka berseru, kemarilah, inilah yang kalian cari. Maksudnya malaikat saling memanggil. Beliau melanjutkan, kemudian mereka para malaikat menaungi mereka atau ahli zikir tadi dengan sayap-sayap mereka sampai ke langit dunia. Beliau melanjutkan, kemudian Rabb mereka bertanya kepada mereka, kepada para malaikat, padahal Rabb lebih tahu tentang mereka. Maksudnya tentang keadaan orang-orang yang sedang duduk untuk majelis ilmu atau berzikir. Apakah yang diucapkan hamba-hambaku? Mereka, para malaikat menjawab, mereka bertasbih, bertakbir, bertahmid, dan memujimu. Dia bertanya, apakah mereka telah melihatku? Maka para malaikat menjawab, tidak demi Allah, mereka tidak pernah melihatmu. Maka dia pun Allah bertanya lagi, bagaimana jika seandainya mereka melihatku? Maka para malaikat menjawab, seandainya mereka melihatmu, M-nya kata ganti besar berarti Allah, niscaya mereka akan lebih giat lagi beribadah kepadamu, lebih giat mengagungkanmu, dan lebih banyak bertasbih kepadamu. Dia bertanya, Allah bertanya, apakah yang mereka minta atau pinta kepadaku? Maka para malaikat menjawab, mereka meminta surga kepadamu. Lalu Allah bertanya lagi, apakah mereka pernah melihat surga itu? Para malaikat menjawab, tidak. Ya. Ini kalimat beliau diganti ya, dicoret ganti mereka. Nah, ini para malaikat di sini. Diedit kalimat itu karena kalau beliau berarti satu orang. Mereka menjawab, maksudnya para malaikat, tidak demi Allah, wahai Rabb, mereka tidak pernah melihatnya. Maka dia pun Allah bertanya, bagaimana seandainya mereka melihatnya? Maksudnya neraka. Maka para malaikat pun menjawab, seandainya mereka melihatnya, niscaya mereka lebih ini surga ya, niscaya mereka lebih menginginkannya, lebih giat memintanya, dan lebih mengharapkannya. Maka Allah pun bertanya, lalu terhadap apa mereka meminta perlindungan? Para malaikat menjawab, mereka meminta perlindungan dari neraka. Lalu Allah bertanya lagi, apakah mereka melihatnya? Maka para malaikat menjawab, tidak demi Allah, wahai Rabb, mereka tidak pernah melihatnya. Maka dia pun atau Allah bertanya, bagaimana seandainya mereka melihatnya, maksudnya neraka? Maka para malaikat menjawab, seandainya mereka melihatnya, niscaya mereka lebih menjauhinya dan lebih takut terhadapnya. Lalu Allah pun berfirman, aku menjadikan kalian sebagai saksi bahwa aku telah mengampuni mereka semua. Lalu Nabi SAW melanjutkan, salah satu dari malaikat berkata, di antara mereka terdapat si fulan yang bukan termasuk mereka. Dia datang hanyalah untuk apa? Satu keperluan. Mau janjian sama temannya, cuma ikut-ikutan saja mau dengar ya. Maka dia pun berfirman Allah, mereka adalah para peserta majlis yang teman duduknya mereka tidak celaka. Maknanya adalah mereka mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang yang dasarnya hadir untuk ilmu tersebut. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kita akan pilih-pilih hadis ini seperti biasa. Potongan pertama dari hadis adalah yang kita ambil hukumnya dan mempelajarinya. Sesungguhnya Allah mempunyai para malaikat yang berkeliling-keliling. Ya. Garis bawah itu dulu sampai kalimat malaikat. Sesungguhnya Allah memiliki para malaikat. Ini adalah isbat atau penentuan, memastikan kalau memang Allah menciptakan malaikat. Dan ini rukun iman kita yang kedua. Wajib setelah iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Nampak atau tidak nampak oleh mata kita. Karena tidak semuanya harus nampak. Saya pernah berikan contoh seperti perasaan kita. Kita rasakan lapar, kita rasakan haus, kita rasakan capek, kita rasakan sedih, kita rasakan senang, tapi tidak nampak. Tapi kan kita bisa rasakan. Berarti memang ada alam nyata, ada alam gaib dalam kehidupan kita sendiri. Ya. Maka seperti itulah kurang lebih rukun iman kita yang 6. Umumnya gaib, termasuk iman kepada kitab-kitab, ada sebagian yang gaib, seperti kitab-kitab yang belum pernah kita tahu, atau kitab-kitab yang memang pernah turun seperti Taurat, Zabur, Injil, tapi tidak ada lagi aslinya, kita nggak tahu. Sebagian ulama mengatakan itu jadi gaib juga. Rasul-rasul
Ya, jadi gaib buat kita karena kita tidak pernah bertemu mereka, cuma dengar namanya Musa, Isa, Yusuf, Shu'aib, Hud dan seterusnya. Ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan Nabi Muhammad SAW pun untuk bagi kita sekarang termasuk iman kepada gaib karena kita belum pernah melihat beliau. Ya. Tapi kita yakin kalau itu ada, gitu kan, itu benar semuanya. Maka ini semua tentunya teman-teman sekalian adalah iman, ya, masalah keimanan. Dan ini kita kembali kepada poin kedua dari rukun iman, masalah malaikat. Malaikat ini makhluk Allah diciptakan dari cahaya. Sebagaimana hadis yang lain Bukhari berbunyi, Allah menciptakan malaikat dari cahaya, jin dari api, dan manusia dari tanah tembikar. Maka kalau dari cahaya, kita sudah tahu cahaya sifatnya terang. Tidak ada cahaya yang gelap, gitu ya. Maka malaikat diciptakan dari cahaya. Makanya mereka penuh dengan cahaya dan selalu menerangi tempat yang ada. Hanya saja memang masih terhijab cahaya mereka dan penampakan mereka kepada kita. Manusia akan pertama kali melihat malaikat dalam wujud aslinya itu pada saat menghadapi kematian. Nah, dan di situ adalah proses pertama kali kita melihat malaikat, dan setelahnya kita akan terus melihat makhluk Allah ini. Baik itu nanti hari penggiringan di mahsyar, sehingga mereka menggiring semua manusia dan jin untuk dihisab. Juga pada saat orang masuk ke surga, dan insya Allah termasuk kita penghuninya, setiap sudut surga itu ada malaikat yang menyambut dengan kalimat-kalimat sambutan yang baik. Dan setiap neraka juga, sisi neraka ada malaikat yang menghardik para penghuni neraka. Jadi memang keberadaan mereka ada, dan jumlah mereka sangat banyak. Jumlah mereka melampaui jumlah kita. Sebagaimana sudah pernah saya paparkan, kalau manusia didampingi minimal 3 malaikat, pencatat amal baik, pencatat amal buruk, dan juga malaikat hafazah atau penjaga di sisi kanan kita yang akan mengimbangi godaannya qarin, pendamping dari syaitan atau jin. Malaikat ada yang sifatnya diganti oleh Allah, dan diganti ini artinya diwafatkan, ya. Sebagaimana hadis Bukhari berbunyi, sesungguhnya di langit ke-7 sana ada Baitul Ma'mur, tempat tawafnya para malaikat. Setiap hari ada 70.000 malaikat yang masuk dan tidak akan pernah kembali lagi. Maknanya kata ulama hadis, Allah musnahkan, Allah ganti lagi yang baru. Ada jenis malaikat yang memang Allah Subhanahu wa taala lindungi. Mereka memiliki umur yang tidak ada batas. Seperti Jibril, Mikail, Israfil, ya. Karena Jibril alaihissalam dia hidup dari zaman sebelum Adam, sebelum manusia diciptakan, sampai prosesi Adam dan seluruh nabi-nabi dan rasul diutus ke Jibril, satu-satunya malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa wahyu kepada para rasul. Berarti Jibril hidup dari semua masa rasul-rasul itu. Ada 124.000 nabi, diantaranya 313 rasul. Jadi fase ribuan tahun ada. Dan Jibril alaihissalam akan terus ada, pendapat yang paling kuat, sampai abadi dengan izin Allah, sebagaimana juga Israfil dan Mikail. Ada riwayat yang sangat lemah menjelaskan kalau semua malaikat pun akan diwafatkan, termasuk malaikat maut pada saat mencabut ruhnya sendiri. Dan ini kalau kita kembali kepada hadisnya, kita lihat pendapat ulama semuanya melemahkan. Bahkan banyak di antara mereka mengatakan tidak ada asalnya hadis ini, tidak ada asalnya. Tapi pendapat yang mengatakan memang ada sebagian malaikat yang diabadikan oleh Allah, ya, itu adalah kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fasaika wa nufikha fis suri fasaika man fis samawati wal ardi illa man syaa Allah wa kullun atauhu dakhilin. Ya, artinya pada saat ditiup sangkakala, dan yang niup sangkakala itu siapa? Israfil, ya. Pada saat ditiup maka musnahlah semua yang di langit dan di bumi, ya. Sementara yang lagi meniup Israfil, ya. Kecuali yang Allah inginkan, dan semua akan datang kepada Allah, dihadirkan kepada Allah dalam keadaan tunduk. Makna di sini kecuali yang Allah inginkan, kata ulama tafsir yang paling kuat pendapat adalah termasuk Israfil, termasuk Jibril, termasuk Mikail, termasuk malaikat penjaga surga, malaikat penjaga neraka, bidadari dan bidadara di surga, ini tidak kena. Jadi lebih tertuju kepada penduduk bumi, bukan dari kalangan malaikat, ataupun ada malaikat tapi malaikat yang memang dasarnya Allah takdirkan mereka memang tidak abadi.
Tentu khilaf di antara ulama di sini. Ada yang mengatakan semuanya wafat sebagaimana tadi saya bilang ya, termasuk Jibril sendiri, termasuk ini. Tapi riwayat itu diangkat oleh Imam Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, buku beliau tentang kematian sampai ke surga dan neraka. Itu juga sedang kami bedah dan ada di YouTube sebagian cuplikan di bab-bab awalnya sudah diangkat. Riwayat itu ditolak oleh sebagian besar ulama dan dilemahkan oleh sebagian mereka lagi. Jadi memang tidak dijadikan patokan gitu ya. Karena ayat Al-Quran juga menjelaskan kalau nanti setelah tiupan yang pertama yang mematikan semuanya makhluk, maka akan ada tiupan kedua. Kata Nabi SAW, akan ada tiupan kedua dan jaraknya adalah 40. Allahu a'lam. 40 hari kah, 40 tahun kah. Maka ditiuplah oleh Israfil tiupan yang kedua, maka terbangkitkanlah kalian semua dari kuburan sebagaimana keluarnya tanam-tanaman. Ya. Tumbuhnya tanam-tanaman. Berarti Israfil menunggu tiupan sang kedua. Tiupan yang kedua. Gitu kan? Meniup tiupan yang kedua dan tidak mungkin dalam kondisi dia mati. Ala kulli hal ini adalah khilaf di antara ulama. Tapi Allahu a'lam tentang kebenaran yang mana. Yang jelas kita mengimani tentang terjadinya itu. Malaikat ini tentu lebih besar postur tubuhnya dari manusia. Karena disebutkan dalam Al-Quran, malaikat yang paling kecil, dzu ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Mereka bersayap 2, 3 dan 4. Kata ulama hadis atau ulama tafsir yang dimaksud dengan sayap 2, 3, 4, orang Arab menggunakan ini kalau di sebelah kanan 2, di sebelah kiri 2. Sebelah kanan 3, sebelah kiri 3. Ini malaikat paling kecil. Sebelah kanan 4, sebelah kiri 4. Ya kan? Dan kalau sayap untuk normal supaya bisa terbang harus ya yang paling bagus itu sepanjang tubuh seseorang. Jadi kalau burung itu biasanya kalau yang sayapnya kecil lebih pendek dari tubuhnya nggak bisa terbang ya. Biasanya dihitung cacat ya. Tapi kalau sayapnya panjang, kadang-kadang ada burung tubuhnya lebih kecil malah, sayapnya lebih besar. Makin besar sayap itu maka makin memudahkan dia untuk terbang. Berarti kalau kita ambil hitungan rasional ini, malaikat yang punya 2 sayap di kanan, berarti 2 kali ukuran postur tubuhnya gitu kan. Kiri kanan, 4 lagi sayap kiri kanan. Memang ini yang paling kecil. Dan kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, dan Jibril adalah malaikat yang terbesar. Allah karuniai kepadanya 600 ekor sayap. Yang kalau satu sayapnya dikebaskan bumi ini, maka akan hancur bumi ini. Ya. Jadi kalau Allah SWT ingin menghancurkan kita, na'udzubillah, gak ada susahnya. Jibril datang kemudian cuma satu sayapnya dikebaskan, masih ada 599 sayap yang tidak berfungsi, ya. Maksudnya yang tidak difungsikan gitu kan. Maka ini tentunya ciri-ciri mereka, dan mereka ada. Pernah saya jelaskan kan, keberadaannya kita bisa rasakan. Di antaranya kalau kita sedang ingin atau sedang melihat perbuatan-perbuatan baik, mendengarkan azan, melihat orang miskin, ada saja bisikan di lubuk hati kita, bantu, sholat, ya. Apa saja yang baik itu semua dari malaikat hafallah. Dan juga kalau ada bisikan yang buruk, nggak apa-apa, nggak usah kerjakan, dari meninggalkan perintah-perintah Allah atau mengerjakan perintah larangan Allah, berarti dari syaitan. Dan sebagaimana kita imani tentu keberadaan malaikat, kita imani juga keberadaan jin yang juga tidak tampak. Tapi kita bisa rasakan bisikan-bisikan buruknya, gitu kan? Menakut-nakuti manusia, ya, mengiming-imingkan banyak hal yang tidak ada, gitu. Buat bangun angan-angan kosong, ini semua ada, ya. Malaikat-malaikat ini kita imani tentunya semuanya baik. Malaikat itu semuanya baik. Karena Allah sebutkan ciri mereka. Kalau malaikat itu memang diciptakan, teman-teman sekalian, bukan kayak kita, tidak ada prosesi biologis. Mereka diciptakan langsung sudah besar, bertugas. Udah nggak ada lagi kayak kita sama manusia sama jin. Melalui prosesi biologis, akhirnya sperma ketemu sel telur, apalah prosesi, akhirnya dari bayi, anak-anak, remaja, tua, bukan begitu. Jadi mereka sudah langsung utuh, ya, sudah langsung utuh. Oleh karena itu, ulama lebih cenderung mengatakan kita tidak bisa menyamakan antara jenis kelamin manusia sama malaikat. Tidak ada penyampaian tentang mereka jenis kelaminnya, sudah kita tidak usah campuri ke situ. Karena Allah SWT menegur orang-orang kafir Quraisy yang menyatakan bahwasanya malaikat adalah anak-anak perempuannya Allah. Ya. Makanya tertolak. Gak ada gambaran ke sana. Jadi tidak usah apa yang ada di alam kita tarik kepada alam malaikat. Karena memang postur tubuh kita berbeda, dimensi waktunya berbeda, bahan ciptaannya berbeda. Mereka tidak butuh seperti kita. Sebagian ulama mengatakan bahkan malaikat tidak diberikan
hawa nafsu untuk berbuat dosa, tapi keinginan untuk taat selalu ada. Dalam surah Tahrim Allah menyebutkan, ayat 6-nya tentu, surah nomor 66, ayat yang sudah masyhur, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijar 'alaiha malaikatun giladun syidad la ya'sunallaha ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang beriman, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu, dijaga oleh malaikat-malaikat yang kasar, yang keras. Ciri-ciri malaikat di akhir ayat ini, mereka tidak pernah melanggar apa yang Allah perintahkan dan selalu melaksanakan apa yang Allah titahkan. Jadi melaksanakan tugas dan tidak pernah melanggar, dua hal yang harus ketemu ini. Ada orang pegawai di kantor suka jalankan tugasnya, tapi kadang-kadang masih melanggar. Harus bertemu dua hal. Prestasi dihitung dari situ. Kalau orang menjalankan tugas dan tidak pernah melanggar, maka itu ciri malaikat. Gitu kan? Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang hanya bertasbih. Ada malaikat yang hanya sujud. Ada yang hanya ruku. Jadi Allah SWT dengan kemahakuasaannya dan memiliki kerajaan yang sangat besar, ya, banyak sekali menciptakan para malaikat ini. Dikatakan di sini salah satu malaikat yang ditugaskan dan diciptakan Allah adalah malaikat-malaikat yang berkeliling di jalan-jalan untuk mencari ahli zikir. Berarti di jalan-jalan kita ini penuh dengan malaikat. Cuma kita tidak nampak. Sebagaimana juga syaitan banyak. Kata sebagian ulama, sebagaimana padatnya oksigen dan udara di sekitar kita, balik kanan, balik kiri, kita lihat ke bawah, lihat ke atas, kita masuk ke lapangan yang luas, kita masuk ke ruangan yang sempit, tetap ada oksigen. Ya. Kecuali betul-betul dikedap mungkin, tapi kalau enggak, maka masih ada. Seperti itulah adanya oksigen, begitu pula keberadaan malaikat dan syaitan atau jin. Mereka selalu ada di mana-mana. Gitu. Dan Syekh Abu Bakar rahimahullah Al-Jazairi mengatakan, kalau Allah tidak padatkan malaikat seperti ini, maka mungkin manusia sulit untuk lolos dari jahatnya syaitan. Tapi karena keberadaan mereka, maka mereka yang diperintahkan Allah SWT untuk menjaga manusia. Jadi mereka adalah jalan-jalan, dan untuk mencari ahli zikir, saya sudah bilang tadi, pendapat ulama mengatakan adalah majelis ilmu. Ya. Tentu ada pendapat yang mengatakan zikir, orang berzikir. Semuanya masuk dalamnya intinya. Ini potongan yang kedua tadi ya dari hadis kita. Jadi potongan pertama tadi tentang masalah malaikat, bahan ciptaan mereka, fungsi mereka dan seterusnya. Kemudian potongan kedua berkeliling di jalan-jalan untuk mencari ahli zikir, artinya mereka ada di sekitar kita. Potongan ketiga yang kita bahas adalah jika mereka menjumpai satu kaum yang sedang berzikir kepada Allah, maka mereka berseru, kemarilah, ini yang kalian cari. Ini potongan ketiga. Artinya malaikat berbicara satu sama yang lain. Makhluk Allah yang hidup. Ya. Mereka berbicara, dan ini juga pernah di perang Badar ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya mendengar ada suara menyebutkan nama yang aneh, yang asing bagi saya. Ya. Tidak ada orang di Madinah, pasukan muslimin atau orang kafir Quraisy yang bernama itu. Kata Nabi SAW, itu malaikat yang saling memanggil temannya untuk semangat berperang. Ya. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, sesungguhnya malaikat terganggu apa yang mengganggu manusia. Bau busuk misalnya, ya, itu mengganggu malaikat. Makanya Nabi SAW juga mengingatkan tentang masalah masjid. Siapa yang menyentuh makanan ini, jangan masuk ke masjid kami sampai baunya hilang. Maksudnya adalah bawang mentah. Kalau bawang dimakan dalam kondisi sudah digoreng mungkin ya, masih mending. Umumnya orang kalau makan makanan dan mau sholat dianjurkan, termasuk Imam Syafi'i rahimahullah sangat teliti dalam masalah ini, beliau mengatakan harus kumur-kumur ya. Supaya tidak ada tersisa makanan di mulut. Jangan sampai kita masuk dalam bab tentang pembatalan sholat ya. Salah satu yang membatalkan sholat adalah makan dan minum kan gitu. Khawatir nanti kalau ada sisa makanan kita nggak bersihin, terus terkunyah masuk dalam larangan itu, khawatirnya. Mudah-mudahan tidak, tapi lebih baik berhati-hati. Begitu pula dengan makanan yang bau. Kita mengucapkan ayat-ayat Al-Quran, malaikat mencatatnya. Kita mengucapkan zikir dan doa, malaikat sedang mencatat. Gitu kan? Maka ini harus dijaga. Sama dengan kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan dan ke kiri, itu kan untuk malaikatnya. Pendapat ulama mengatakan kita mengucapkan salam kiri kanan ini untuk itu. Kata Nabi SAW, kalau kalian berdahak dan mau dikeluarkan dalam sholat, maka buanglah ke sebelah kiri kalian.
Karena di hadapan kalian Allah, di sebelah kanan kalian malaikat. Maksudnya lagi sholat itu kan malaikat yang kanan yang catat. Kalau orang buat dosa baru malaikat kiri. Jadi memang menandakan ada. Di Masjid Nabawi sangat baik itu. Teman mungkin harus ngerti bahasa Arab. Kalau kita mau masuk ke Masjid Nabawi, kalau dari belakang, biasanya memang jemaah kita dari belakang ya. Itu pasti ada tulisan dalam bahasa Arab itu. Jauhilah rokok. Ya. Karena itu akan mengganggu saudaramu yang akan sholat. Dan menodai wilayah haram. Ini wilayah Masjid Nabawi. Dan juga mengganggu malaikat yang ada di sekitarmu. Dan itu memang konsep dasar rukun iman kita kepada malaikat. Dan di sini mereka saling memanggil. Makna mereka saling berseru adalah, kesinilah kalian semua, ini yang kalian cari, maksudnya ini yang kita ditugaskan. Gak kumpul lah. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, mereka pun para malaikat menaungi mereka ahli zikir dengan sayap-sayap mereka sampai ke langit dunia. Ini potongan yang keempat. Jadi saksi bahasan malaikat memiliki sayap-sayap dan mereka menaungi artinya melindungi. Majelis ilmu itu akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala oleh para malaikatnya. Ini juga ada hadis yang mirip ke sana. Kata Nabi SAW, siapapun yang keluar dari rumahnya menuntut ilmu, maka malaikat akan menaunginya dengan sayapnya, kena ridho atau senang dengan apa yang dikerjakan olehnya. Oleh karena itu kita ikhlaskan niat teman-teman sekalian, ya, supaya semua pahala maksimal kita dapatkan. Tujuan kita adalah mau menuntut ilmu, mencari hukum-hukum Allah tanpa harus melihat siapa yang berbicara, tapi apa yang sedang disampaikan. Kalau kebenaran kita menerima, walaupun dari anak kecil, walaupun dari orang asing yang kita tidak kenal. Yang dimaksud dengan mereka sampai ke langit dunia, ada riwayat lain yang berbunyi mereka akan bersusun-susun satu sama yang lain karena padatnya, sampai memenuhi, sampai nyambung ke langit dunia. Dan jarak antara bumi sama langit luar biasa jauhnya. Orang kita dari sini aja ke Pluto, ya, sebagaimana pernah saya jelaskan secara ilmiah, saya baca buku anak saya SD, 274 tahun kecepatan cahaya. Itu satu matahari dengan kita, 274 tahun. Bagaimana dengan dunia, bumi ini sama matahari, bumi ini sama planet-planet yang lain? Saya baca keterangan kalau sekarang dengan teknologi kita sekarang sudah ditemukan planet yang lebih besar daripada matahari 11,7 miliar. Ya. Lebih besar, besarnya dan berapi seperti matahari itu besarnya 11,7 miliar. Dan itu saya pernah jelaskan kalau teman-teman lagi umrah atau haji, pas di Masjid Nabawi pergi ke pameran Asma'ul Husna. Di situ malah dibuat besar sekali. Kayak print yang besar, mungkin ukurannya 5 kali 5 barangkali ya, besar sekali, dan itu ditulis ini matahari, ini ada planet setelahnya, besar bedanya adalah sekian sampai terakhir sekali besar sekali berapi itu 11,7 miliar sekian. Itu semua masih di bawah langit pertama, masih di bawah langit. Sampai para ilmuwan ateis pun mengatakan nggak mungkin ada manusia yang bisa jamah langit dengan tangannya, jaraknya luar biasa. Tapi malaikat ini memenuhi sampai ke langit. Tuh, bagaimana banyaknya, gitu kan? Jadi majelis ilmu teman-teman sekalian, walaupun yang hadir cuma 2-3 orang mengkaji sebuah ayat, ya, potongan ayat atau sebuah hadis Nabi SAW, itu diramaikan oleh para malaikat. Karena mereka tidak melihat, ya, siapapun orang itu. Sebagian ulama mengatakan bahkan lebih luas rahmatnya Allah, bisa saja kalau seseorang sibuk menuntut ilmu walaupun sendiri. Kayak kita di kamar tidur lagi baca buku misalnya, atau kita lagi dengarkan ceramah, bukan mustahil. Allah Subhanahu wa taala pun mengirim malaikat-malaikat ini untuk terus saja, ya, hadir dan mendengarkan sampai selesai. Mirip juga dengan hadis tentang Jumat. Kata Nabi SAW, sesungguhnya di setiap pintu masjid di hari Jumat ada malaikat yang menunggu, ya, ada yang menunggu dan mencatat semua siapa yang duluan masuk. Sampai akhirnya kalau imam atau khatib sudah naik di atas mimbar, mereka pun menutup buku-buku amal mereka, lalu mereka ikut mendengarkan khutbah. Itu kuasa Allah SWT seperti apa, tapi mereka hadir, ya. Jadi ada makhluk-makhluk Allah yang luar biasa, yang mulia, yang hadir bersama kita. Kemudian disebutkan juga, lanjutannya adalah potongan yang kelima dari hadis kita. Lalu beliau, maksudnya Nabi SAW melanjutkan, kemudian Rabb mereka bertanya kepada mereka, maksudnya para malaikat, padahal dia lebih tahu tentang mereka, ahli zikir. Di sini dulu ada potongannya. Ini potongan kelima.
Jadi Allah subhanahu wa ta'ala pada saat bertanya kepada malaikat-malaikatnya, pada saat menurunkan ayat Al-Quran kemudian dihapus oleh ayat yang lain, ini bukan berarti Allah tidak tahu. Allah tahu, tapi Allah sengaja bertanya karena dia sudah menugaskan. Bukan mustahil seorang atasan, ini cuma untuk memperdekat pemahaman saja, bukan mustahil seorang atasan, dia udah tahu pegawainya tadi datang misalnya tepat waktu jam 7. Dia udah lihat ada CCTV segala macam. Lalu dia bertanya, tadi kamu datang jam berapa? Masuk akal, rasional sekali. Karena ada orang memahami ayat Al-Quran misalnya tentang masalah perang Badr, gitu kan? Awalnya Allah SWT turunkan, sesungguhnya setiap orang di antara kalian akan mengalahkan, orang mukmin itu akan mengalahkan, ya, satu orang bisa mengalahkan sampai 100 orang, gitu kan? Lalu turun ayat Al-Quran yang berbunyi, Allah sekarang mengetahui kalau kalian, ya, tidak sampai ke sana, maka Allah menjadikan setiap orang dari kalian akan mengalahkan 10 orang, satu orang kalah 10 orang. Dia mahir atau tidak mahir dalam berperang, umat Islam kalau masuk di kancah peperangan jihad, maka Allah menjanjikan dia bisa mengalahkan 10 orang musuh, gitu kan? Ada sebagian orang salah faham dengan ayat-ayat seperti ini. Oh, berarti Allah sebelumnya nggak tahu, sekarang baru tahu? Enggak, naudzubillah. Allah SWT tahu semuanya, ya. Dia alim, sangat mengetahui apa saja. Mirip dengan hadis ini. Ada juga hadis yang serupa tapi beda kasus, adalah hadis tentang meninggalnya anak sebelum balik. Yang dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, nanti akan terdengar suara gemuruh di depan surga. Lalu Allah pun bertanya kepada para malaikatnya, dan Allah lebih tahu suara apa itu. Cuma karena Allah tugasi malaikat, Allah tanya, suara apa itu? Mereka bilang itu suara anak-anak muslim yang meninggal sebelum balik. Mereka meminta agar orang tua mereka dimasukkan bersama mereka di surga. Maka Allah pun berkata, masukkan orang tua mereka bersama mereka di surga. Tapi ada saksi bahasan kita di sini adalah kalimat kalau Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat. Dan pertanyaan ini bukan berarti Allah tidak tahu. Makanya kata Nabi SAW di sini, kemudian Rabb mereka bertanya kepada para malaikat, padahal ada situ dia lebih tahu tentang mereka. Orang-orang yang sudah tahu, malaikat pun dia tahu, semuanya Allah tahu. Itu potongan yang kelima tadi, ya. Potongan yang keenamnya, apakah yang diucapkan hamba-hambaku? Berarti ada komunikasi antara Allah dengan malaikat. Dan ini itsbat, penetapan tentang, ya, adanya sifat bicara bagi Allah, gitu kan? Kuasa Allah, bagaimana kita nggak tahu itu kuasa Allah. Makanya Nabi Musa alaihissalam disebut dengan julukan Kalimullah, orang yang langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah mengajak bicara Musa secara langsung, ya, sampai dapat julukan Kalimullah, ya. Kemudian para malaikat menjawab, mereka bertasbih, bertakbir, bertahmid dan memuliakanmu. Dan ini juga potongan kita selanjutnya, ya, potongan yang ketujuh di sini. Jadi potongan yang keenam, apakah yang diucapkan hamba-hambamu? Jadi teman-teman yang pegang buku ditulis angkanya di atas, ya. Ini angka 6, maksudnya potongan yang ke-6, potongan yang ke-5. Karena kita sedang mengambil hikmah-hikmah daripada hadis ini, ya. Yang ketujuh di sini adalah mereka para malaikat menjawab, mereka bertasbih, bertakbir, bertahmid dan memuliakanmu. Dan ini zikir, teman-teman sekali, mulia sekali. Ucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, ya. Dan makna bertasbih juga, kata sebagian ulama hadis, yang dimaksud bertasbih, bertakbir, bertahmid dan memuliakanmu adalah membesarkan, bertasbih kepadamu karena kagum dengan apa yang sedang kamu turunkan dari wahyu. Jadi misalnya kita dengarkan tentang surga, tentang neraka, tentang hukum halal haram, lalu kita kagum, kita mengatakan subhanallah, kan gitu. Maka itu masuk dalam makna ini. Jadi tidak harus orang mengucapkan subhanallah hanya karena berzikir umum saja, tapi dia masuk lebih luas daripada itu. Siapapun yang kagum, kemudian dia bertasbih kepada Allah, maka masuk dalam makna ini. Begitu pula dengan bertakbir, ya. Ini juga sama pada saat orang kagum, orang kaget, Allahu Akbar, ya, misalnya. Kemudian bertahmid, memuji Allah, bersyukur kepadanya, dan memuliakanmu, artinya mendengarkan apa yang sedang diucapkan untuk memujimu atau apa yang sedang engkau turunkan, ya Allah. Itu maknanya. Ini potongan yang ketujuh. Potongan yang kedelapan,
dari hadis yang kita bisa ambil sini, dia bertanya dan D-nya di sini kata ganti Allah, makanya dibesarkan. Ini besar ini betul dalam tulisan atau penulisan bahasa Indonesia kita. Apakah mereka melihatku? Allah bertanya. Dan ini menandakan memang rukun iman kita yang pertama, Allah, ya, beriman kepada Allah memang tidak nampak dengan mata kita di dunia. Dan kita akan melihat pertama kali Tuhan kita nanti di mahsyar. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kalian akan melihat pertama kali Tuhan kalian di mahsyar dalam bentuk cahaya yang terang seperti bulan purnama di malam Lailatul Qadar. Ya. Dan nanti akan kita lihat sempurna, ya, Allah Subhanahu Wa Taala itu di surga. Sebagaimana hadis sahih disebutkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, nanti kalau ahli surga sudah berkumpul semuanya, nggak ada lagi di neraka. Di neraka sudah orang kekal, kafir, munafik, musyrik. Lalu Allah bertanya kepada ahli surga, apakah kalian sudah puas dengan apa yang aku berikan? Maka mereka pun berkata, apalagi ya Allah, setelah engkau selamatkan kami dari neraka dan kami masuk ke dalam surga. Maka dalam dua riwayat, ya, yang pertama mengatakan Allah berfirman, hari ini aku akan angkat murkahku dari kalian, maka berbuatlah semau kalian. Kata Nabi SAW dalam penutupan hadis yang pertama ini, maka ahli surga tidak akan buat kecuali kebaikan. Jadi tidak lagi seperti di dunia, kita mau ganggu orang, mau ambil hak, tidak ada. Sifat itu diangkat semua oleh Allah SWT. Semua hanya kebaikan. Sebagaimana hadis yang lain berbunyi, kata Nabi SAW, ahli surga, perawakan mereka seperti Adam alaihissalam, poster tubuh, wajah mereka seperti Yusuf, hati mereka seperti Ayyub. Nggak ada lagi sifat buruk. Kemudian makna yang lain dari